Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Saat ini pasukan pemberontak telah memasuki Pulau Onigashima. Luffy dan Kid serta para anak buah mereka pun akhirnya menginjakan kaki di pulau menyeramkan tempat Kaido dan Big Mom berada itu. Sedangkan Lau dan kawan-kawan bersama dengan Asura Doji, Raizo, Kawamatsu dan Okiku berada di kapal selam dan akan muncul di bagian belakang kastil Kaido. Hal tersebut menandakan bahwa perang Wano yang digadang-gadang akan menjadi perang yang sangat dahsyat akan segera dimulai. Di Pulau Onigashima sudah ada para anak buah Kaido dari mulai kru yang lemah sampai kru terkuatnya. Di sana juga ada Orochi yang ditemani oleh para samurai dan ninja yang mengawalnya. Dalam manga One Piece Chapter 978, ada juga anak-anak Big Mom yang telah tiba untuk menemui ibu mereka. Jalannya perang pasti akan sangat seru dan sulit untuk ditebak. Pertarungan dahsyat ini akan terjadi di berbagai tempat di Onigashima, karena ada begitu banyak orang yang terlibat dalam perang ini. Namun, saat ini admin tidak akan berteori tentang dahsyatnya perang atau bagaimana pertempurannya berlangsung, melainkan admin akan membahas tentang akhir dari perang Wano, serta dampak besar yang terjadi setelahnya. Akhir dari perang Wano Kuni pasti dimenangkan oleh pasukan pemberontak bersama dengan Luffy dan kawan-kawan. Memang itu tidak akan mudah, mengingat musuh yang mereka hadapi sangat kuat dan berjumlah banyak. Namun, pasukan pemberontak pasti akan berusaha sekeras mungkin untuk memenangkan pertempuran, karena ini satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. Kalau mereka tidak berhasil, maka keinginan mereka untuk menjatuhkan Kaido dan Orochi akan gagal, serta impian Kozuki Oden yang dititipkan kepada mereka untuk membuka Wano Kuni tidak akan tercapai. Sampai sejauh ini, kekuatan pasukan pemberontak masih belum cukup jika dibandingkan dengan banyaknya pasukan musuh. Sepertinya, nanti akan datang bala bantuan di tengah perang berlangsung, sehingga kekuatan di kubu pasukan pemberontak bisa meningkat dan mereka mampu untuk menang. Perang Wano Kuni ini pasti akan berdampak sangat buruk terhadap dua Yonko, yaitu Kaido dan Big Mom. Besar kemungkinan, Kaido akan benar-benar tewas dalam perang ini. Beberapa alasan diantaranya adalah: yang pertama, Kaido memang sangat ingin mati, sesuai perkataan narator dalam manga One Piece Chapter 795. Yang kedua, kekuatan Kaido sebagai makhluk terkuat sangat berbahaya. Tidak ada penjara yang bisa menahannya lama-lama, maka dari itu, dia wajib mati, karena kalau tidak, bisa saja Kaido akan kembali ke Wano Kuni untuk membuat kekacauan. Yang ketiga, pada chapter 819, Luffy pernah berjanji akan memberikan kepala Kaido kepada Momonosuke. Luffy mengatakan hal itu karena dia kesal setelah mendengar cerita tentang kebengisan Kaido terhadap ayah dari Momo, yaitu Kozuki Oden. Ini pun akan menjadi pertama kalinya Luffy membunuh musuhnya karena musuh-musuh sebelumnya hanya dibuat pingsan atau tidak sadarkan diri. Berbeda nasibnya dengan Kaido, Big Mom hanya akan kalah kemudian akan ditangkap oleh Angkatan Laut. X-Drake sebagai mata-mata Angkatan Laut pasti akan memanggil pasukan dari markas pusat untuk datang ke Wano Kuni. Walaupun Akainu pernah bilang bahwa Angkatan Laut tidak akan ikut campur dalam urusan Wano Kuni, tapi tidak menutup kemungkinan mereka tetap akan datang untuk menangkap para bajak laut di sana setelah perang berakhir. X-Drake bisa saja memberitahukan kepada mereka bahwa perang Wano telah selesai dan dia akan menceritakan apa yang terjadi di Wano Kuni. Dengan begitu, Big Mom dan anak-anaknya yang telah kalah akan ditangkap oleh Angkatan Laut. Begitupun para anak buah Kaido yang sudah tidak berdaya. Luffy dan para bajak laut di pihak pasukan pemberontak pun pasti akan terluka parah sehingga akan mudah untuk ditangkap oleh Angkatan Laut. Namun, para warga Wano Kuni akan menganggap Luffy, Lau, Kid, dan kawan-kawan adalah pahlawan karena telah membantu melawan Kaido dan Orochi. Maka warga Wano Kuni pun akan melarang keras Angkatan Laut untuk menangkap mereka. Ditambah lagi, Wano Kuni adalah negeri yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, sehingga Angkatan Laut tidak memiliki wewenang terhadap negeri tersebut. Pada saat itu, sepertinya Shanks dan seluruh anggota bajak laut Akagami akan segera muncul. Shanks memiliki dua tujuan datang ke Wano Kuni. Yang pertama, mereka akan menghalangi Angkatan Laut untuk menangkap Luffy. Mengingat Shanks mempunyai kemampuan diplomasi yang baik, maka sepertinya dia akan membuat Angkatan Laut tidak jadi menangkap Luffy dan kawan-kawan. Mereka akan membuat kesepakatan hanya menangkap bajak laut Big Mom dan anak buah Kaido saja, sedangkan Luffy dan kawan-kawan tidak ditangkap, sesuai permintaan Shanks dan warga Wano Kuni. Apalagi jika Fujitora ikut dalam penangkapan tersebut, maka dia pasti akan langsung setuju untuk tidak menangkap Luffy, Lau, Kid, dan para anak buah mereka, karena meski mereka adalah bajak laut, tapi mereka sudah berjasa besar bagi Wano Kuni.
Lalu tujuan yang kedua, Shanks datang ke sana sepertinya untuk membahas soal batu laut. Karena seperti yang kita tahu, batu laut berasal dari Wano Kuni. Setelah matinya Kaido, sepertinya Angkatan Laut berniat menguasai sumber daya batu laut itu. Namun, Shanks tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mungkin Shanks akan meminta pihak Wano Kuni untuk membuat banyak senjata dari batu laut, kemudian mendistribusikannya ke berbagai tempat di seluruh dunia. Bagi warga lemah yang tidak bisa haki, mereka akan sangat kerepotan apabila ada bajak laut pengguna buah iblis, terlebih khususnya pengguna buah iblis Logia yang datang menyerang kota atau desa mereka. Nah, apabila mereka memiliki senjata dari batu laut, maka setidaknya mereka bisa memberi perlawanan. Shanks memang seorang bajak laut, tapi dia juga punya kepedulian besar terhadap kedamaian dunia. Salah satu contohnya adalah Shanks mau menghentikan perang puncak Marineford agar kekacauan tidak bertambah parah. Jika Angkatan Laut tetap ingin menguasai sumber daya batu laut, maka Shanks akan menantang mereka semua seperti saat di perang puncak Marineford. Angkatan Laut yang datang ke sana tidak dengan kekuatan penuh, pasti tidak mau bertarung melawan bajak laut Akagami. Ditambah lagi, para warga Wano Kuni juga pasti tidak akan mau seluruh batu laut itu diambil oleh Angkatan Laut, maka mereka akan lebih setuju dengan keputusan Shanks. Meski Shanks muncul di Wano Kuni, dia tidak akan bertemu dengan Luffy. Luffy yang sudah bertarung habis-habisan melawan Kaido pasti akan pingsan dan tidak sadarkan diri. Jadi ketika Shanks datang, Luffy sudah pingsan. Seperti saat di perang Marineford, Luffy di sana sudah dalam keadaan pingsan sehingga dia tidak bertemu dengan Shanks. Ini memang bukan waktu yang tepat untuk mereka bertemu. Sepertinya mereka akan bertemu di arc setelahnya atau di arc terakhir nanti. Setelah perang Wano dimenangkan oleh Luffy dan kawan-kawan, maka dunia akan mengakui Luffy sebagai kaisar lautan yang sesungguhnya. Sebelumnya, Luffy diakui sebagai kaisar kelima hanya versi koran saja dalam World Economic Journal milik Morgans, bukan pengakuan dunia. Dengan matinya Kaido dan tertangkapnya Big Mom, maka ini akan menegaskan bahwa Luffy memang pantas mendapatkan gelar kaisar laut. Law dan Kid yang ikut membantu Luffy juga akan memiliki nama besar, mungkin setara dengan komandan Yonko seperti Katakuri. Selain itu, setelah perang Wano berakhir, bounty bajak laut topi jerami, bajak laut hati dan bajak laut Kid akan meningkat pesat. Bounty Luffy akan menyentuh angka 3 miliar. Meskipun dia telah mengalahkan Kaido yang memiliki bounty 4,6 miliar berry, bukan berarti bounty-nya akan segitu juga. Karena akan sangat aneh jika tiba-tiba bounty Luffy lebih tinggi dari Shanks. Saat ini, bounty Shanks adalah 4 miliar berry. Jadi harga 3 miliar akan lebih pas untuk Luffy. Satu tingkat di bawah Shanks dan satu tingkat di atas Teach. Di sini pun Teach akan cukup kesal dan mulai melakukan pergerakan besar untuk menyusul kembali bounty Luffy. Sedangkan bounty Law dan Kid akan mencapai 1 miliar lebih, setara dengan komandan Yonko. Zoro, Sanji, dan Jinbei pun mungkin akan di kisaran 1 miliar berry, karena pasti mereka juga telah mengalahkan lawan yang kuat. Tidak hanya itu saja, Luffy, Zoro, dan Sanji juga akan menjadi semakin kuat karena telah menguasai kekuatan baru. Luffy telah berhasil menguasai Bushoshoku Haki tingkat tinggi, seperti yang diajarkan Hyogoro kepadanya di penjara Udon. Kekuatan tersebut pasti akan membuat Luffy semakin hebat, karena bisa memukul musuh tanpa menyentuhnya langsung. Bahkan dampak serangannya bisa sampai bagian dalam tubuh lawan. Luffy juga mungkin akan menguasai awakening kekuatan buah iblisnya. Memang sampai saat ini Luffy belum pernah memperlihatkan awakening-nya. Tapi bisa jadi kemampuan tersebut akan dia perlihatkan saat berhadapan dengan Kaido. Luffy sudah 2 kali melawan musuh yang sudah mencapai awakening. Yang pertama adalah Doflamingo dan yang kedua adalah Katakuri. Dengan mengamati kedua lawannya itu, tidak menutup kemungkinan bahwa Luffy akan menguasai awakening juga. Zoro juga akan menjadi semakin kuat karena telah mendapatkan pedang Enma yang legendaris. Walau sepertinya Zoro belum bisa menguasai sepenuhnya pedang ganas tersebut, tapi setidaknya setelah perang Wano berakhir, Zoro akan mampu menguasai sepenuhnya pedang itu dan bisa memaksimalkan kekuatan pedang Enma. Lalu Sanji. Kemampuannya juga akan meningkat karena Sanji akan terbiasa menggunakan teknologi Raid Suit milik Jirma Double Six. Saat telah terbiasa menggunakan kekuatan Raid Suit, maka kekuatan dan kecepatan Sanji akan meningkat. Dia juga bisa menjadi tak terlihat dan tidak mempan walau ditembak dengan peluru biasa. Hal terakhir yang akan terjadi setelah perang Wano selesai,
tentu Kinemo dan kawan-kawan akan membuat Wano Kuni menjadi negeri yang terbuka untuk mewujudkan impian Kozuki Oden di masa lalu. Wano Kuni pun sepertinya akan menjadi wilayah kekuasaan Luffy. Tidak hanya itu saja, karena di sana ada para suku Ming, tidak menutup kemungkinan para suku Ming juga akan menjadikan Pulau Zou sebagai wilayah kekuasaan Luffy. Dengan begitu, Luffy benar-benar sangat layak menjadi kaisar lautan yang sesungguhnya. Nah itu tadi, teori admin tentang dampak besar dari berakhirnya perang Wano Kuni, serta meningkatnya nama besar para generasi terburuk. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.